bagian dari kegiatan literasi yang nanti akan dipandu sama Ibu Ketua ya. Ibu yang akan membuka kegiatan ini. Selanjutnya nanti kegiatan ini akan dipandu sama Ibu Ketua ya. Akan dipandu setiap bulannya ya. Salam literasi. Sekali lagi kurang kompak. Salam literasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Alhamdulillah. Coba bukunya ke ataskan semuanya. Sudah bawa buku? Ya. Siapa yang belum bawa buku? Udah kebagian semua bukunya? Ya. Nah, terima kasih. Hari ini kita akan memulai lagi predator. Ya, kita adakan setiap sebulan sekali bersama, tiap di kelas tiap hari ya. Nah, untuk panduannya kita akan membaca, dikasih waktu selama 15 menit ya, selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit nanti ada perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari bacaannya. Mengerti? Mengerti? Nanti selama waktu membaca, kalian membaca dengan betul, pahami apa yang ada di isi di buku tersebut ya, tidak ada yang ngobrol, semuanya siap? Siap? Ya, mulai 1, 2, 3 ya, mulai membaca. Silakan membaca 15 menit, waktunya digunakan dengan baik. Nanti setelah ini ada yang mewakili mereview ya. Nanti ada yang mereview ke depan. Ya, silakan Ibu dan Bapak gurunya juga ikut membaca. Yo, baca, pahami. Nanti ada perwakilannya untuk mereview dan mempresentasikan apa hasil bacaan. Ya, enggak Ibu dan Bapak guru juga boleh ikut. Sudah selesai membacanya? Sudah paham isinya? Ya, sekarang Ibu minta perwakilannya saja, 1 orang dulu. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Ya, siapa? Yuk ke depan, ayo. Fahri. Di Tengku ya, Tengku mau mereview hasil bacaannya ya, silakan Tengku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Syifa Yusra Arifah, akan mereview buku yang berjudul One Piece karangan Eiichiro Oda, penerbitnya PT Gramedia, halaman yang dibacanya 21. Ceritanya tentang petualangan Old yang lagi ngerebut bayangan
bayangannya Luffy yang diculik sama kelompok sebelah. Tepuk tangan untuk Tangku. Coba satu orang lagi. Siapa? Dani. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Bani Syaban. Saya akan membacakan review judulnya Kumpulan Dongeng Si Kancil, Cerdik dan Menggelitik. Penulisnya MB Rahim Syah AL. Penerbitnya Zahra Book. Isinya menceritakan tentang kancil kancil mencuri timun petani. Ketika kancil mencuri timun, petani membuat jebakan untuk kancil supaya kancil tertangkap. Dan kancil pun ketika malam dia mencuri timun ke ladang petani, dan dia melihat orang-orangan yang dibuat petani tadi siang. Lalu sang kancil pun ketika sudah kenyang memakan 3 timun, ia pun melihat orang-orangan itu dan dia merasa penasaran, dan ia pun mendekati orang-orang itu dan ia pun jahil untuk memukul orang-orangan itu. Tetapi petani membuat jebakan untuk kancil, membuat lem yang sangat kuat di sekitaran baju orang-orangnya. Lalu ketika kancil memukul orang-orangannya, kaki sebelah kanan depannya menempel di baju orang-orangannya, dan kancil pun berbicara kepada orang-orangannya, "Kenapa kau menghadangku? Kalau kau tidak melepaskan tanganku, kau akan kupukul lagi." Dan akhirnya kancil pun memukul dengan kedua kaki depannya, dan akhirnya kaki depannya dua-duanya menempel di orang-orangannya. Lalu Pak Petani malam ke ladang dan dia menangkap sang kancil. Akhirnya sang kancil dikurung di kurungan ayam. Lalu sang kancil pun melihat anjing yang lewat. Lalu anjing pun bertanya kepada kancil, "Wahai kancil, kenapa engkau bisa dikurung oleh Pak Petani?" "Saya dikurung karena saya hanya ingin makan timun di ladang petani." Lalu anjing pun menebak, "Hanya itu kamu bisa tertangkap karena saya harusan ladang itu. Padahal saya hanya memakan 2 sampai 3 batang timun." Lalu kancil pun berbohong cerdik kepada anjing, dan dia berbicara. Tapi tidak cuma itu, dia menyuruhku untuk mendapatkan menantunya. Lalu anjing pun tertarik, lalu ia pun menggantikan posisi kancil, dan akhirnya kancil pun bebas dan anjing itu yang terkurung. Akhirnya Pak Petani pun ke kurungannya, lalu dia bingung kenapa kancil jadi anjing. Lalu Pak Petani pun pulang ke rumah untuk menantu anjingnya. Tapi ketika datang ke Pak Petaninya, hanya membawa pentingnya untuk memukul. Lalu anjing itu dipukul kepala dan punggungnya, dan anjing pun lari jauh entah kemana. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Tuh, udah 2 ya. Jadi seperti itu. Nanti kita perdato lagi. Kalian sudah paham isinya. Kan 15 menit tadi kasih waktu ya. Jadi harus paham apa yang dia akan diceritakan. Ya. Kemudian ada satu lagi Bapak Guru
yang akan mereview sebuah cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf. Tepuk tangan untuk Bapak Yusuf. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Pak Yusuf sama akan mereview bacaan yang telah dibaca oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi membaca judul Tetap Rendah Hati Meski Berprestasi. Pengarangnya Dea Samgita Laksmi dan penerbitnya Grahadi. Alasan Pak Yusuf kenapa membaca buku ini karena judulnya menarik ya. Katakan di sini tetap rendah hati meski berprestasi. Ya, memang betul. Ketika nanti kalian sudah mendapatkan prestasi, kalian juga harus tetap rendah hati ya. Jangan mempunyai sikap yang jadi sombong. Ya, itu tidak baik. Kemudian isi ceritanya di sini menceritakan tentang beberapa orang di sekolah yang menyukai olahraga hobi sepak bola. Kemudian mereka menyukai juga salah satu pemainnya, baik itu tertutup. Kemudian di suatu ketika ada perlombaan antar sekolah dan gurunya pun menyeleksi pemainnya, terpilih lawan gurunya pemainnya siapa. Kemudian ketika mereka melaksanakan prosesnya ada latihan dan bertanding ya. Kemudian sampai pada akhirnya tim dari SD tersebut menjadi juara. Dan ketika jadi juara, apa yang mereka lakukan? Mereka senang, tentu senang, tapi tidak menjadi sombong, tak rendah hati ya. Dan hikmah yang bisa diambil dari buku ini adalah ketika nanti kalian semua berprestasi, jangan lupa kalian tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Bahkan kalau misalkan berprestasi di bidang akademik, kalau kalian bisa bantu teman kalian untuk menjadi lebih baik, silahkan bantu ya, supaya bisa berprestasi bersama. Kemudian satu lagi hal yang menarik dari ini, ketika kalian percaya dengan proses kalian, insya Allah bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin sekian dari Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf juga sudah. Jadi tidak kalian saja yang wajib membaca, semua orang ya, orang tua, anak-anak, ya, guru, mama, bapak boleh itu berliterasi ya semuanya. Ya sudah selesai ya Bu Novi. Sekali lagi salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.